Oke, baik. Saya akan melanjutkan video tentang uji emisi cerobong pada pengendalian pencemaran udara. Ya, jadi yang tadi kita sudah bahas adalah menentukan titik lintas kalau cerobong asapnya itu penampangnya berbentuk lingkaran. Sedangkan kalau penampangnya berbentuk segi empat, maka seperti ini kita harus membuka seperti uh, dari karena gambar segi empat, kemudian kita harus buka. Nah, kemudian kita tentukan titik-titik ini dia harus dibagi menjadi minimal 4 atau lebih bagian luasan berbentuk segi 4 ini ya. Seperti yang kalian bisa lihat, dan ini harus mengacu pada tabel 2. Jadi dia harus melihat luas irisan bintang cerobong A itu seperti apa, ya luas irisan bintang cerobong A. Kemudian panjang sisi pembaginya. Jadi panjang sisi pembaginya ini berapa? Ini kalian bisa lihat dari sini kalau dia penampangnya berbentuk segi 4. Nah, oke. Jadi secara umum kalau kita mau melakukan uji emisi cerobong, yang pertama jelas kita harus mempersiapkan alat. Kita harus memilih alat yang tepat. Yang kalau di dalam uji emisi cerobong itu berarti kita menyiapkan alat berbentuk isokinetic sampling train tadi. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengecek alat ya, pengecekan alat dan kalibrasi. Pengecekan alat jelas kita harus ngecek alatnya lengkap atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Kemudian yang penting juga adalah kalibrasi. Nanti kita akan bahas pentingnya sebuah kalibrasi itu apa. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan alat, kita sudah mengecek alatnya sudah bisa dipakai, baru kita lakukan yang namanya sampling. Ingat bahwa sampling tidak boleh asal sampling ya. Seperti yang pernah Ibu bilang di kelas adalah kalau sampling harus tahu alasan untuk menyampling sesuatu. Nanti kalau kalian mau TA, mau kalian nanti kerja praktek, kalau kalian menyebutkan kita menyampling A, kalian harus bisa bilang sampling A yang paling pas adalah berapa jumlahnya, bagaimana cara samplingnya, kenapa, dan itu harus ditinjau dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan ya. Itu harus diingat sekali. Kemudian saat sampling jelas adalah kita harus menyampling yang representatif ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan pelaporan. Dan ini juga pernah Ibu bilang di kelas adalah kalau kalian ini adalah mahasiswa, maka pelaporannya harus secara saintifik. Jangan asal melapor, asal ada PPT jadi terus langsung di share gitu aja, tidak seperti itu atau langsung diucapkan di kelas. Tapi kalian harus bisa mikir, kalau saya disuruh melaporkan hasil sampling saya, apa yang harus saya laporkan? Apa informasi yang perlu audiens kalian itu dengar gitu. Dan kalau kalian bagaimana sih kalian bisa mencapai audiens itu gitu kan. Jadi kalau kalian mau melaporkan ini, kalian melaporkan alatnya ini dan data satu harinya seperti itu nggak mungkin. Kalian harus ngolah data itu dengan baik. Maksudnya yang tertinggi kapan, terendah kapan, kira-kira kenapa alasannya. Itu harus jelas ya. Oke, sekarang kita bahas tentang kalibrasi. Kenapa sih alat itu perlu kita kalibrasi berkala ya? Alat itu seperti kalian ya bisa capek juga walaupun namanya alat. Contoh paling simpel adalah kalau kalian masih punya timbangan badan yang nggak digital ya, yang masih pakai jarum itu. Nah, kalau kalian pernah menguji, misalkan kalian nih beratnya sekarang 40, besoknya itu mungkin angka jarumnya sudah di 0. Kemudian mungkin nanti kesenggol, kalian ketendang, atau apa, kalian dimarah, ditendang gitu kan ya. Kemudian jarumnya itu kan bisa berubah, tidak di 0 lagi. Nah, berarti kemudian kalau misalkan jarum ini sudah di angka 1, misalkan udah di angka 1 kilo dan kalian naik, loh kok saya beratnya jadi 41 kilo, padahal itu tidak benar, karena jarumnya tadi tidak berada di kalibrasinya, tidak berada di nolnya gitu kan. Makanya kenapa alat itu perlu kalibrasi berkala. Jadi yaitu untuk meyakini hasil pengetesannya, kita harus yakin kan ya hasil tes kita itu bagus. Nah, karena itu harus ada kalibrasi berkala dan itu harusnya ada dokumentasinya, kalibrasinya tiap berapa bulan, hasil waktu kita pakai alat itu bulan ini apakah sama terus ataukah ada error, dan error yang boleh itu sejauh berapa itu harus ada. Kemudian
Alat yang dikalibrasi itu apa? Untuk meyakinkan bacaan, jelas ya. Jadi adalah yang paling penting adalah untuk kita bisa menyatakan bahwa data yang kita ambil itu benar dan bisa dipercaya. Nah, kemudian kalau kita ditanyai kapan kita harus mengkalibrasi alat, kalibrasi alat jelas ada yang pertama adalah kita bisa rekomendasi manufaktur. Manufaktur bisa merekomendasikan bahwa alat ini selama 2 tahun pemakaian dia pasti bisa bergeser, misalkan bisa bergeser ke keakuratannya, makanya kita harus kalibrasi ulang. Atau kalau kita terjadi sengatan listrik atau mekanis, misalkan uh, mati lampu tiba-tiba, itu bisa alat itu bisa berubah, bisa punya error. Itu harus kalibrasi ulang. Kemudian secara berkala, ini kalau misalkan kalian nanti bekerja di perusahaan yang good manufacturer practice yang menerapkan GMP, ini harus ada benar-benar laporannya. Pasti dilihat per tahun atau per 4 bulan atau per bulannya. Terus seperti Ibu bilang tadi adalah datanya harus dilihat bulan ini pasti cek berapa hasilnya. Nah, dia lebih apa enggak dari toleransi dari perusahaan tersebut ya. Itu yang penting, kenapa kalibrasi penting. Oke, sekian tentang pengendalian pencemaran udara untuk minggu ini. Yang terakhir, sukses untuk UTS-nya minggu depan. Terima kasih, Ibu cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.